empat nyata bahwa orang itu kenal akan Allah Ta'ala. Jadi gerak-gerik taat ibadah apapun itu, kalau biasanya, kalau bagi orang-orang awam, kalau bagi orang-orang ahli syariah wa ta'ah, yang disebut taat itu di saat dia mengerjakan apa yang diperintahkan kepada hal-hal yang wajib yang disandarkan kepada jasmani, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu yang disebut ibadah. Seperti sholat sunnah, seperti puasa sunnah, itu ta'ah fi syariah. Akan tetapi yang dijelaskan di sini bahwa yang disebut gerak-gerik ta'ah ibadah itu adalah bukti yang empat. Apa yang empat? Syariat, thariqah, hakikat, amal, ma'rifah. Bahwa orang itu yang disebut kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut taat di sini apa? Gerak-gerik kita ini fana fit ta'ah. Beda. Kalau fana fit ta'ah dengan fana fillah itu beda. Kalau fana fit ta'ah, semua gerak-geriknya, diamnya, geraknya, langkahnya, pindahnya dari satu tempat ke suatu tempat yang lain, kalau dia husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga termasuk taat ibadah. Apapun itu yang berhubungan dengan memfanakan diri tapi menyatakan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya disebut ta'ah. Itu tahap awal. Akan tetapi tahapan yang kedua, ta'atu fillah. Fananya fana fillah, yang dia pandang hanya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia memandang musyahadah, yang dia pandang hanya kasih sayangnya Allah. Jangankan alam semesta, bahkan dirinya sekalipun dia pandang fana fillah, dengan pandangan adanya bukti alam semesta ini, dengan bukti bahwa kasih sayangnya Allah, dengan adanya diri kita ini, bukti bahwa kasih sayangnya Allah, fana semacam seperti itu dinamakan musyahadah fillah. Musyahadatu fillah inilah yang dimaksud fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan orang-orang fana fillah itu fana kepada Allah. Fana itu artinya hancur lebur. Hancur lebur dirinya, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kesempurnaannya Allah, yang ada hanya kasih sayangnya Allah. Selain kasih sayangnya Allah, dia tidak ada, dia anggap tidak ada. Itu orang bertauhid. Itulah yang disebut orang berma'rifah. Orang yang sebenar-benarnya bertauhid dan berma'rifah itu apa? Harokah ta'ah. Harokah ta'ah dalilul ma'rifah. Gerak-geriknya itu ta'at, itu bukti bahwasanya dia mengenal daripada Allah, dia kenal kepada Allah. Bagaimana dia bukti bahwa dia kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap gerak-geriknya itu adalah melambangkan ketaatan. Sangkanya husnudzon terus terhadap siapapun. Kalau kita ini sangkanya husnudzon terhadap siapapun, itu dinamakan taat. Kalau gerak-gerik kita ini dinamakan gerak-gerik fana fillah, itu yang disebut berma'rifah. Karena apa? Karena al-harakah al-jism dalilul hayah. Setiap gerak-gerik itu bukti akan kenal Allah. Sebagaimana gerak-gerik tubuh jasmani itu menunjukkan hidup. Mungkinkah jasad kita ini bisa bergerak kalau tidak ada hidup, tidak ada hayat? Karena adanya hayat di batang tubuh kita ini, makanya tubuh kita bisa bergerak. Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, Nabi Adam itu punya mata, tapi matanya tidak bisa melihat.
Nabi Adam itu punya tangan tapi tangannya tidak bisa bergerak. Nabi Adam itu punya kaki tapi kakinya tidak bisa melangkah. Nabi Adam itu diciptakan hati tapi hatinya tidak bisa merasa. Nabi Adam itu diciptakan otak, ada otaknya tapi tidak bisa berpikir, tidak bisa menggunakan akalnya dengan ilmu. Terus bagaimana agar memfungsikan jasmani ini sehingga bergerak dan berfungsi? Maka ditiupkanlah oleh Allah hayat, hiduplah Adam. Ketika ditiupkan, tiupan pertama kalinya itu di situ bergeraklah. Adam punya mata bisa melihat, Adam punya mulut bisa bicara, Adam punya telinga bisa mendengar, Adam punya otak bisa berpikir, bisa berakal, Adam punya tangan bisa memegang, Adam punya kaki bisa melangkah, semuanya bisa bergerak. Kalau gerak-gerik tubuh kita ini yang umum, baik maupun buruk, itu dinamakan Adam, pendahuluan. Kalau gerak-gerik tubuh kita yang hayat ini dihidupkan oleh hayat, jasmani kita ini difungsikan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang bermakrifat, itu yang biasa guru-guru kita sebut Nur Muhammad. Jadi tidak semuanya itu Nur Muhammad, enggak. Ketika Adam itu hidup, dia berlaku semaunya, dia beramal semaunya di surganya Allah. Mau berlaku baik silahkan, mau berlaku buruk silahkan, dinamakan Adam. Adam itu permulaan awal utama, awal yang paling awal. Diciptakan makhluk manusia yang bernama insan, manusia, Bani Adam. Nabi Adam itu bergerak, jasadnya ini bergerak, baik buruknya itu disebut Adam. Pengendalian Adam untuk mengendalikan yang buruk itu, mengerjakan yang baik, dinamakan Hawa. Itulah yang tercipta, diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Hawa. Hawa itu apa? Hawa itu nafas, nufus. Anfus tanafus. Nafas, nufus, anfus, tanafus. Di sini. Makanya kalau Adam itu sudah tercipta, tangannya bisa bergerak, matanya bisa melihat, tubuhnya bisa dikendalikan. Tapi Nabi Adam tidak bisa mengendalikan ini yang baik yang mana, ini yang buruk yang mana. Diciptakanlah Sayyidah Hawa sebagai pasangan. Makanya kalau bisa mengendalikan Hawa, maka Adam tersebut menjadi Adam yang Adamul fi'lullah, Adam yang berbuat fi'il daripada fi'ilnya Allah. Akan tetapi kalau Adam tersebut cuma bisa bergerak, tidak tahu yang buruk, tidak tahu yang baik, maka Adam itu yang disebut di dalam Al-Quran apa? Wali, memang wali, wakil memang wakil, tapi wakilnya aulia min aulia isyayatin. Adam itu berbuat dengan perbuatan keburukannya, maka itulah yang disebut apa? Wakilku, tapi wakilku yang buruk, wakilku yang jahat, wakilku yang tak baik. Makanya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Adam itu masih umum, lumrah, amah semuanya. Baik, buruk, bahkan kita ini ke dunia ini, Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini karena apa? Karena kesalahannya. Jadi kita sebagai cucu keturunan yang disebut Bani Adam, jangan sok-sok menjadi lebih baik. Jangan sok-sok menjadi lebih pintar, jangan sok-sokan jadi lebih alim, jangan sok-sokan sombong, merasa lebih kaya, merasa lebih bisa. Karena Nabi Adam itu diletakkan ke muka buminya Allah ini karena kesalahan. Dengan kesalahan tersebutlah ditebus dengan Nabi Adam alaihissalam dengan istighfar.
dengan taubat-taubat, dengan perbaikan-perbaikan. Jadi di muka buminya Allah ini, jika kita bisa mengambil kesimpulannya, perbaikilah sesuatu yang buruk, rubahlah sesuatu yang tak baik menjadi baik. Usahakanlah, karena di muka buminya Allah ini kita berusaha, kita harus berusaha sekuat tenaga, semampu mungkin, sehabis-habisnya kita berusaha agar yang buruk bisa menjadi lebih baik. Kalau fana terhadap Hawa itu kan tentang Adam. Kalau tentang Adam tadi umum. Kalau tentang Hawa, mengikuti Hawa, mengikuti kemauannya tanpa daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, jadilah Hawa itu yang disebut hawa nafsu. Tidak mau. Ketika Sayyidah Hawa itu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam itu langsung mau memeluk Sayyidah Hawa. Saking eloknya, saking cantiknya, saking jamilnya Sayyidah Hawa. Jadi seakan-akan kalau dibandingkan Sayyidah Hawa itu satu orang perempuan dibandingkan dengan 1000 bidadari. 1000 bidadari masih cantik dan elokan Sayyidah Hawa yang satu. Makanya ketika pertama kali melihat Nabi Adam langsung ingin memilikinya, padahal bukan haknya. Disitulah kata para malaikat, bayar mahar engkau wahai Adam. Sebelum engkau membayar mahar, maka Hawa ini masih menjadi hakku, bukan milikmu. Boleh menjadi milikmu tapi masih hakku. Bagaimana agar Sayyidah Hawa ini milikmu dan hakmu? Maka bayar maharnya. Itulah yang dinamakan sholawat. Timbullah solawat. Asal mula pertama kali solawat itu firruhi sallallahu ala Ahmad. Sallallahu ala Ahmad itu firruhi. Solawat pertama kali solawat yang diucapkan oleh Nabi Adam sebagai maharnya kepada Sayyidah Hawa itu firruhi. Kalau fil zahir, fil jasad, sallallahu ala Muhammad. Dari sinilah sallallahu ala Muhammad inilah sehingga menjadi banyak solawat seperti sekarang Al-Habsyi, Maulid Simtud Duror, solawat yang lain, Al-Fatih, solawat apapun itu, Dalailul Khairat, Burda, Abarzanji, semuanya asal mulanya solawat itu dari sallallahu ala Muhammad. Apa maksudnya itu? Sallallahu ala Muhammad. Sholla itu fi'ilnya fi'il madi. Telah aku saksikan wahai Allah, telah aku janjikan wahai Allah, aku bersaksi dan aku berjanji wahai Allah bahwasanya sallallahu ala Muhammad, atas Sayyidah Hawa ini aku akan memperbaiki diriku, aku akan menjaga diriku, aku akan memelihara dia, aku akan merawat dia, aku akan memperbaiki kesalahan-kesalahanku. Itu maksud yang sejatinya pada hakikat. Kalau salawat pada zahir dan artinya sallallahu ala Muhammad itu semoga Allah memberi rahmat atas Nabi Muhammad, itu fi syariah. Kalau fi thariqah apa? Setidaknya kita ini yang buruk. Sallallahu ala Muhammad itu bahwa di atas kepalaku aku akan meninggikan, akan aku taruh apapun sesuatu di atas kepalaku asal itu baik. Muhammad itu kan terpuji. Sebaik-baiknya diriku, seburuk-buruknya diriku, sehina-hinanya diriku, bahkan sebenar-benarnya diriku berbuat seperti buat perbuatan yang baik, maka akan aku taruh di atas kepalaku semua kebaikan. Muhammad terpuji. Keterpujian apapun akan aku usahakan. Itu menurut fitoriko. Secara fil hakikah tadi akan aku usahakan sebaik-baiknya. Hawa yang ada di dalam diriku ini ya Allah akan aku kendalikan ya Allah. Itu sumpahnya, itu syahadatnya, itu penyaksiannya. Jadi kalau kita selama masih hidup di dunia ini, kalau kembali kepada diri kita sendiri ini, kita ini Adam. Hawa itu amarah pada diri kita, hawa nafsu pada diri kita. Kalau kita ini pada diri ini tidak bisa mengendalikan hawa nafsu di dalam diri kita ini, maka kita telah gagal untuk menjadi manusia.
Yang dinamakan seseorang itu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Disitulah kenapa dia tidak bisa menjaga syahwatnya, hawa nafsunya, amarahnya. Suatu saat pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muttafaqun alaih hadisnya. Laisa syadidu bisura'ah, inna syadidu yamliku li nafsi indal ghadabi. Pernah bertanya, apakah kata Rasulullah, apa yang dimaksud orang yang hebat itu bagaimana ya Rasulullah? Yang dimaksud orang yang hebat itu sebagaimana ya Rasulullah? Orang yang hebat itu kata Rasulullah, orang yang hebat, yang sakti, yang luar biasa, yang agung, yang mulia itu bukan orang yang kaya, enggak. Bukan orang yang bisa menaklukkan semua musuhnya, tidak. Bukan seseorang yang bisa menundukkan apa-apa yang berada di hadapannya, tidak, kata Rasulullah. Akan tetapi di saat datangnya amarah di dalam dirinya, di dalam dadanya, dia bisa mengendalikan hawa nafsu dan amarahnya. Itulah yang disebut orang yang hebat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amanahnya Nabi Adam untuk menjaga Hawa. Maka dinikahkanlah, disatukanlah. Kalau Hawa pada diri kita adalah nyawa, kalau Adam pada diri kita adalah jasad. Makanya bunda gak ada jasad mati. Kata Guru Sugeng Purtu kan pernah berkata seperti itu beliau. Nyawa itu apa maksudnya? Nyawa ini kehidupan, nyambungnya kepada ruh. Itu bertali semua kepada ruh. Bertali kepada ruh. Kalau Adam ini jasad, maka Sayyidah Hawa itu adalah nyawanya. Makanya kalau di dalam diri kita ini tidak ada hawanya, atau tidak bisa mengendalikan hawa di dalam diri kita, hidup kita ini hampa. Gelisah, gundah, merana, galau, semuanya duka cita dan kesedihan ada dalam diri kita. Kenapa? Hawanya tidak bisa kita kendalikan. Kalau hawanya bisa kita kendalikan, itu yang disebut Nabi Adam dinikahkan dengan Sayyidah Hawa. Nabi Adam dinikahkan dengan Sayyidah Hawa itu diusir dari surga kepada muka buminya Allah Subhanahu wa taala, nanti dimasukkan lagi ke dalam surga. Berarti apa? Kalau amanah haknya itu, perjanjian musyahadahnya Nabi Adam itu ditepati oleh Nabi Adam untuk menjaga Hawa dalam dirinya, dia bakal masuk surganya Allah. Itu yang dimaksud surganya sejati. Kalau kita masuk surga sejati itu, dimanapun tempat, keadaan dan waktu, hati kita, hidup kita, pikiran kita ini tenang, tentram, damai. Kalau sudah disatukan dengan nyawa kita. Tapi kalau nyawa kita keluarkan dengan secara sukarela, tidak diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, maka hawa kita ini akan menjadi amarah dan hawa nafsu. Amarah dan hawa nafsu itu karena nufus kita ini suka menghirup sesuatu yang tak baik, suka memasukkan sesuatu yang tak baik. Coba makan hal-hal yang halal, memasukkan ke dalam perut ini yang halal, menghirup sesuatu yang halal. Kalau menurut fil haqiqah wal ma'rifah, kita menghirup udara ini tanpa mengingat kalimah thayyibah, kalimahnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa berzikrullah, berzikir kepada Allah, maka hirupan napas yang kita hirup ini penuh dengan dosa, penuh dengan penyakit. Kita seakan-akan memasukkan virus-virus penyakit dalam tubuh kita. Akan tetapi kalau hirupan nafas kita ini kita isi dengan kalimah-kalimah thayyibah, sama halnya kita memasukkan apa? Memasukkan hawa murni kesehatan, kebaikan dalam tubuh kita. Makanya rahasia tubuh sehat itu berada di nafas dan nufus. Nafasnya rahasia Adam, nufusnya rahasia Hawa. Adamnya karena nyata, Adamnya itu
itu, maka harus nyatakanlah. Dari situlah timbullah wirid-wirid thayyibah, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu harus diucapkan. Kenapa harus diucapkan? Kenapa harus dinyatakan? Karena Nabi Adam itu nyata. Nabi Adam itu permulaan awal-awalnya dilihat. Awal-awalnya dilihat makhluk manusia ini adalah Nabi Adam. Harus dinyatakan. Jadi melalui hidung ini kita hirup, itu namanya nufus, memasukkan hawa murni ke dalam tubuh kita. Kalau kita terbiasa hal-hal seperti itu, terbiasa, dari situlah kata guru-guru kita, zikirnya masuk dalam zikir anfasiyah, zikir nafas, masuknya hu, keluarnya Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Bahasa syariatnya apa? Bahasa sederhananya apa? Hu Allah. Ya Allah, Dia Allah, Dia Allah. Ini kenyataan Allah. Inilah kenyataan Allah. Macam itu. Hu itu tiada, Allah itu nyata. Jadi tiadanya hu tadi masuk karena nampaknya kalimah yang ada tadi, makanya yang menjadi adanya tadi bergerak, berfungsi karena rahasia hu tadi yang di dalam. Makanya segoib-goibnya hu itu bisa menghidupkan yang nyata, bisa memfungsikan yang zahir. Gerak-gerik tubuh kita ini tergantung pada batin kita. Kalau batin kita ini bagus, baik, cerminan batang tubuh kita pun akan bagus. Kalau batang tubuh kita bagus, itu cerminan bahwa hati kita juga bagus. Bukan kepada hati terus, enggak. Hati itu sudah bersih, hati itu sudah suci, akal itu sudah bersih, akal itu sudah suci. Yang membuat kotor akal, yang membuat kotor hati kita ini apa? Karena batang tubuh kita ini. Karena mata, telinga, mulut, karena hal-hal inilah, karena yang zahir yang nampak pada diri kita inilah, itulah yang membuat kotornya akal kita, kotornya hati kita. Perbaiki diri, jaga pandangan, jaga telinga, jaga lisan, insya Allah batinnya akan ikut baik. Kalau batinnya belum bisa baik, mulailah dengan jasad. Kalau jasadnya belum bisa baik, mulailah dengan batin. Tergantung kita yang baiknya yang di mana, yang enak yang kita kerjakan yang di mana. Kalau kita baik, mulai dari batin, ikuti batinnya. Semoga dan berdoa kita bahwasanya yang zahir akan ikut baik. Kalau yang zahir belum bisa, mulailah dengan batin. Kalau batin tak bisa, mulailah dengan zahir. Li'anna zahira mara'atil batin, karena yang zahir itu cermin daripada yang batin. Batin pun yang baik itu menandakan kepada yang zahir baik. Jangan diputus hadis nih. Hadis ini jangan diputus. Semuanya tergantung pada yang batin. Asal yang penting kan hatinya katanya. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Tidak seperti itu, tidak. Yang zahir itu cerminan yang batin. Kalau yang batin baik, maka yang zahir baik. Sebaliknya seperti itu pula. Kalau yang zahir pun baik, batin baik. Kalau batinnya baik, pasti zahirnya baik. Rasulullah SAW pun bersabda, al-mahabbah asasul ma'rifah wal afati alamatil yakin. Mencintai Allah itu dengan memasukkan ibadah kepada pondasi ma'rifah. Pondasi ma'rifah, sekuat-kuatnya pondasi ma'rifah itu dengan ibadah. Kalau orang bermakrifah tiada ibadahnya, maka ma'rifahnya nihil. Bukan bicara kepada hawa lagi, tapi masih Adam dirinya, masih permulaan dirinya. Permulaan itu awam, permulaan Adam itu awal itu awam, orang yang awam.
Jadi dengan memasukkan ibadah kepada diri kita ini, kepada gerak-gerik batang tubuh kita ini, itulah menandakan seseorang bermakrifah. Semakrifah-makrifahnya apapun, setinggi-tingginya apapun makrifah seseorang, tanpa ibadahnya maka makrifahnya menjadi rusak. Makrifahnya itu menjadi rusak. Orang bermakrifah itu tanpa ibadah rusak makrifahnya. Orang mempunyai keyakinan tentang Nur Muhammad itu ada, tidak ada ibadahnya, rusaklah faham tentang Nur Muhammad. Semuanya tergantung gerak-gerik batang tubuh kita ini. Kalau di dalam tidak usah dimaksudkan. Yang di luar ini yang harus kita perbaiki sehingga masuk kepada yang batin. Kalau yang luar baik masuk kepada yang batin, maka ikut baik pula lah batinnya. Kalau yang luar sudah buruk, maka yang masuk kepada batin pun akan buruk. Itu cerminan bahwa batin seseorang itu belum baik. Sebaik-baiknya seseorang, semakrifah-makrifahnya seseorang, dia akan menyatakan kebaikan orang lain dan menutupi kebaikan dirinya sendiri. Semoga kita menjadi orang-orang yang tak lepas dengan mahabbah asas ma'rifah, yang tak lepas dari kebaikan zahir, yang tak lepas dari kebaikan batin. Karena zahir tanpa batin, zahir tanpa batin tidak ada fungsinya. Batin tanpa zahir tidak ada bukti dan tidak ada kenyataannya. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum. Al-'afwu minkum. أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 Allah 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 الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سير الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عرش وإذا جليتك وكنه قوة تنجو لدك النور أجهار والسر الأجهار والفرض الجميع والوزر الواسع صلاة أشهد بها عجائب الملكوت وأستجلي بها أرئيس الجبروت وأستمتر بها ويز الرحموت وأرتض بها عن إلى قوة نسود بها يموت يلحوي كل نسود يا الله. صلى الله على أحمد صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. يا الله يا رسول الله يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. لا موجود إلا النور محمد حق وكل مبين لا موجود بحق إلا الله نور الله نور محمد نور ذات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو واحد لا إله إلا الله. الله رب العزة ومحمد رب العالمين والإنسان كامل مكمل أحد الواحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله بابنا تبارك دارنا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم إني قد استودعتك علما علمتني فردده إلي أنت هديت إلي
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد 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 صلى الله